Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi yang sangat mengejutkan. Pejabat lain mengatakan bahwasanya penggajian PPPK ditanggung pusat, atau dana yang sudah masuk ke Pemda disebutnya earmark ya, jadi tidak bisa digunakan yang lain. Sementara pejabat negara yang lain pun menyatakan bahwasanya penggajian dan tunjangan PPPK tidak sepenuhnya ditanggung pusat. Mungkin berita ini termasuk ke dalam kontradiktif ya. Pejabat A mengatakan begini, pejabat B mengatakan begini. Agar tidak salah paham, mari kita simak bersama ya, karena ini berhubungan dengan masalah nasib PPPK ke depannya. Simak terus video berikut, tapi jangan lupa ya, klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari jpnn.com, Badan Kepegawaian Negara BKN hampir menuntaskan tugasnya dalam menerbitkan NIP PPPK 2021. Data BKN per 17 Juni 2022 menunjukkan total NIP PPPK guru tahap 1 dan 2 yang sudah diterbitkan sebanyak 278.258 dari usulan yang masuk sebanyak 282.358. Sementara NIP pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sudah dicetak baru 205.180. Nah, ini adalah NIP PPPK yang sudah dicetak ya, 205.000 sekian. Nah, dari jumlah 278.000. Untuk PPPK non guru, usulan yang masuk sebanyak 11.815 dan ini sudah terbit NIP-nya 11.737 dengan cetak SK 10.937. Kondisi tersebut membuat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Bapak Suharmen angkat bicara. Nah, ini kata Pak Suharmen ya, dia menyesalkan masih banyak guru lulus PPPK belum mendapatkan SK. Betul ya? Belum mendapatkan SK. Padahal NIP sudah lama terbit. Nah, ini kenapa ya? NIP-nya ini yang dinanti-nanti sudah lama terbit, tetapi ini SK di daerah masih belum juga diterbitkan. Suharmen bahkan menyebutkan sampai saat ini masih terdapat 32 Pemda belum mengusulkan nomor induk NIP PPPK. Nah, jadi ini ya, tercatat 32 Pemda ini sama sekali belum mengusulkan ya untuk usulan NIP PPPK. Ini sangat kami sesalkan. Ketika BKN mempercepat proses penetapan NIP PPPK tidak berbanding lurus dengan percepatan penyerahan SK PPPK, ungkap Deputi Suharmen kepada jpnn.com Selasa 21 Juni. Di sisi lain ya, BKN bekerja keras untuk mempercepat proses penetapan NIP, sementara di sisi lain masih ada 32 Pemda yang belum mengusulkan NIP PPPK. Kira-kira apa ya yang menjadi masalahnya? Nah, di sini ya dijelaskan juga nih masalahnya. Dia menyadari kondisi tersebut terjadi karena masalah ketersediaan anggaran. Nih, ini kata Pak Suharmen ya. Dia menyadari kondisi tersebut terjadi karena masalah anggaran. Pemda kesulitan membayar gaji dan tunjangan PPPK
karena berharap ditanggung penuh oleh pusat. Betul ya, bahwa semua Pemda di Indonesia berharap gaji dan tunjangan PPPK sepenuhnya oleh pusat. Apalagi kata Pak Iwan Sahril ya, untuk gaji PPPK ini ditanggung langsung oleh pusat dari APBN ya. Dan gajinya ini termasuk earmark ya, sudah tidak bisa digunakan yang lain. Sementara sesuai amanat PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, gaji dan tunjangan PPPK bersumber dari APBN atau APBD. Nah, jadi untuk penggajian dan tunjangan PPPK ini bisa dari APBN, bisa dari APBD ya. Jadi di sini adalah dasar hukumnya Permen 49 tahun 2018. Penggajian PPPK dan tunjangan bisa bersumber dari APBN atau APBD. Jadi pusat memang tidak menanggung seluruhnya karena prinsip harus co-sharing dengan daerah. Nah ini ya, pernyataan yang sangat mengejutkan nih dari Bapak Suharmen. Pusat tidak menanggung seluruhnya karena prinsipnya harus co-sharing dengan daerah. Oleh karenanya, Deputi Suharmen menghimbau Pemda untuk mengalokasikan dana gaji dan tunjangan PPPK guru di APBD-nya. Hal ini penting agar seluruh guru yang sudah lulus seleksi bisa mendapatkan hak-haknya. Jadi pernyataan ini semacam kontradiktif ya. Kalau kata Pak Iwan Sahril mengatakan gaji PPPK ya ini ditanggung oleh pusat, tetapi ini Pak Suharmen bilang menghimbau kepada Pemda untuk mengalokasikan dana dan tunjangan PPPK guru di APBD-nya. Kenapa demikian? Karena ini disebutkan ya, pusat tidak menanggung seluruhnya karena prinsipnya harus cost sharing ya. Nah jadi ini bagi daerah yang kesulitan dananya, mungkin SK yang dikeluarkan hingga saat ini ya sudah dicetak atau mungkin sama sekali belum dicetak ya, karena ini terjadi ketersediaan anggaran yang kurang ya. Jadi Pemda ini dikatakan menurut Pak Suharmen kesulitan membayar gaji dan tunjangan PPPK karena berharap ditanggung penuh pusat. Sementara di PP 49 tahun 2018 ya tentang manajemen PPPK, gaji dan tunjangan PPPK bersumber dari APBN dan APBD. Jadi pusat tidak menanggung seluruhnya karena prinsipnya harus cost sharing. Ya, mudah-mudahan informasi ini sedikit menambah wawasan saja buat kita ya, guru-guru PPPK, dan mari kita berdoa semoga apa yang dikatakan Pak Iwan Sahril benar adanya ya, bahwa gaji PPPK ditanggung penuh oleh pusat sehingga tidak membebani APBD atau Pemda. Semoga bermanfaat dan tidak salah paham. Wassalam.